Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada HMPM PEBI yang telah berkenan mengundang saya sebagai pembicara pada sesi kedua kali ini, yaitu terkait dengan bedah tesis dan cara sitasi. Ya, untuk selanjutnya saya izin untuk share screen. Nah, ini share screen. Baik, sudah full ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Eh, di sini dulu saya ketika menjadi mahasiswa itu sama halnya seperti teman-teman. Apa sih tema atau penelitian yang akan kita ambil untuk tesis untuk memenuhi standar IMES ini? Nah, pada akhirnya setelah saya melewati beberapa tahap, yaitu dari mulai metodologi mata kuliah metodologi penelitian, seminar proposal, dan pada akhirnya saya mengambil tema ini, yaitu tentang pengaruh keuangan syariah dan variabel makroekonomi terhadap financial deepening Indonesia tahun 2021 sampai 2011 sampai 2021. Saya dibimbing oleh Pak Gopur, mungkin beliau selaku Kaprodi di MES, Win Suka, dan beliau juga waktu dulu adalah sebagai pembimbing sospen saya ketika mahasiswa baru. Kita lanjut. Nah, dalam penelitian ini, yang menjadi latar belakangnya adalah yang pertama dari laporan BI, bahwasanya ditemukan bahwa dalam 5 tahun terakhir peran keuangan syariah belum mendukung perekonomian, dalam arti belum maksimal. Yang kedua, financial deepening ini merujuk pada kondisi di mana penawaran dana belum mencukupi kebutuhan pemerintah dan swasta. Yang ketiga, yaitu menurut teori Mangkim, selain keuangan, financial deepening juga dipengaruhi oleh variabel makro, yaitu seperti kurs, suku bunga, dan inflasi. Nah, latar belakang selanjutnya, menurut laporan BPS, bahwasanya kedalaman keuangan di Indonesia itu masih tergolong rendah, di bawah 50%. Nah, ini yang menjadi isu terbaru, bahwasanya pandemi menjadi isu tren saat ini yang memiliki dampak besar terhadap keuangan, ekonomi, dan bisnis. Ini yang menjadi salah satu novelty dalam penelitian saya. Dan penelitian ini juga merupakan penelitian pengembangan dari penelitian terdahulu. Nah, itu yang menjadi latar belakang. Jadi teman-teman harus bisa menyampaikan di mana posisi penelitian teman-teman, apa masalah yang diangkatnya. Selanjutnya yaitu terkait rumusan masalah. Jelas ketika rumusan masalah, di sini saya menjadi banyak ya. Dari mulai sebenarnya semuanya adalah tentang pengaruh, yaitu dari mulai variabel sukup negara, suku perusahaan, DPK, pembiayaan, kurs, suku bunga, inflasi, dan pandemi. Yaitu adalah bagaimana pengaruhnya terhadap kedalaman keuangan Indonesia atau financial deepening. Setelah rumusan masalah, maka selanjutnya kita harus menyampaikan terkait dengan landasan teori. Apa sih teori yang kita ambil? Yang pertama, teori yang saya ambil adalah tentang financial deepening, yaitu menurut Shaw, Kitchener, dan Lenz, merupakan akumulasi aktiva keuangan yang lebih cepat daripada akumulasi kekayaan yang bukan keuangan. Jelas ya teman-teman, karena
Secara uang itu pasti perkembangannya lebih cepat. Dan teori selanjutnya adalah tentang keuangan syariah, yaitu saya gunakan sukuk negara dan sukuk perusahaan. Terus tentang teori perbankan syariah yang dimana dijelaskan juga tentang DPK dan pembiayaan. Karena kenapa ada DPK pembiayaan itu ada variabel yang saya gunakan, termasuk apa variabel makro itu dan apa aja yang digunakan dalam variabel makro itu. Di sini digunakan yaitu kurs, suku bunga, inflasi, dan pandemi. Itu dijelaskan secara detail dalam tesis saya. Selanjutnya terkait kajian pustaka, di sini ada beberapa penelitian terdahulu yang terbaru. Teman-teman nanti bisa baca atau nanti saya share linknya atau teman-teman akses di Perpus UIN tesis saya. Ini ada beberapa penelitian terdahulu. Yang terbaru itu adalah ada yang Benjur yaitu dan Putri 2021. Nah, dari beberapa penelitian terdahulu, bagaimana posisi penelitian saya? Yaitu yang pertama, penelitian saya adalah pengembangan dari penelitian terdahulu yang terbaru ini. Yang kedua, saya bermaksud menggunakan atau menggabungkan, menyelidiki secara komprehensif variabel suku bunga, variabel suku, perbankan syariah, dan makro dan pandemi terhadap financial deepening. Jadi tadi kan dijelaskan seperti sukuk menggunakan sukuk perusahaan dan sukuk pemerintah dan swasta dan lain-lain. Dan di sini adalah penelitian ini menggunakan data dari 2011 sampai 2021 dalam arti data terbaru. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan dalam tesis saya yaitu adalah metode kualitatif. Populasinya adalah laporan keuangan bulanan. Jadi bulanan. Kalau 2001 sampai 2011 sampai 2001 berapa bulan? Nah, itu sudah bisa teman-teman tebak berapa banyaknya dari satu variabel dikali dengan 8 variabel yang digunakan. Terus sampel yang digunakan adalah data statistik sukuk negara, sukuk korporasi, perbankan syariah yang diproduksikan oleh DPK dan pembiayaan, dan variabel makro yang menggunakan data kurs, suku bunga, inflasi, dan pandemi. Dan sumbernya yaitu dari Bank Indonesia, BPS, OJK, dan Kementerian Keuangan. Setelah itu melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis deskriptif, statistik deskriptif, uji VAR atau VCM dengan menggunakan EPIUS 10. Nah, uji analisis VAR atau VCM itu terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama dari uji stasioner data, uji lag optimum, uji stabilitas VAR, uji kointegrasi, uji kausalitas Tinder, estimasi model VCM, analisis improved response function, analisis Forest-Scan error decomposition variable. Nah, lumayan kan ya dari uji-uji analisisnya, tapi ya kita harus bisa mengerjakan dan menjelaskan secara maksimal apa dari uji-uji ini maksudnya seperti itu. Nah, hasilnya atau dalam pembahasan saya adalah di sini ada statistik deskriptif itu teman-teman jelaskan dari mulai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Terus ada uji stasioneritas. Ini adalah uji tahap pertama dalam VAR dan VCM. Teman-teman bisa lihat ketika ADF itu ada yang tidak stasioner, yaitu pembiayaan. Makanya diuji dengan menggunakan PP. Ketika menggunakan PP, seluruh variabel itu stasioner. Makanya diambil
metode PV dalam pengujian uji stasionaritas. Nah, terus ada uji lektimum. Di sini kita lihat atau teman-teman bisa lihat di sini leg optimum itu 1 karena di sini ada bintangnya di 1 ada 3 dari mulai FPE, SC dan HQ ya. Seperti itu makanya leg yang digunakan adalah 1. Terus ada hasil uji stabilitas. Di sini teman-teman bisa jelaskan bahwasanya ketika modulusnya di bawah 1 dalam arti 0, itu menunjukkan bahwasanya data yang kita gunakan stabil. Terus untuk memastikan lanjut kepada metode PCM, kita harus mengetahui ada kointegrasi enggak. Nah, di sini terdapat minimal 1 kointegrasi ataupun ya 1 atau 2 kointegrasi di sini. Bisa dilihat bintang 1, bintangnya di mouse 1 seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada estimasi hasil VCM. Nah, ini teman-teman harus tampilkan hasil uji VCM jangka panjang, jangka pendeknya seperti apa. Di sini teman-teman bisa lihat dan nanti bisa membaca penjelasannya di tesis saya. Kemudian ada pembahasan tentang hasil uji IRF, terus FEDT. Nah, di sini teman-teman tampilkan aja tabelnya supaya bisa menarik presentasi teman-teman seperti apa. Dan ini lumayan untuk dijelaskan sebenarnya kalau kita melihat dari gambar ini. Tapi saya simpulkan dalam pembahasannya ini menjadi tabel seperti ini. Jadi SKN itu memiliki pengaruh jangka panjang, jangka pendek seperti ini. Dan ketika terdapat gejolak itu responnya financial deepening adalah negatif dan meningkat. Dan ketika dilihat kontribusinya adalah 0,68 dan variabel selanjutnya. Yang menariknya di sini dari 8 variabel ini yang stabil yaitu ada 4, yaitu pembiayaan, kurs, inflasi dan pandemi itu direspon stabil walaupun ada yang negatif dan positif oleh financial deepening, dan ternyata kontribusi terbesar itu adalah pandemi dengan 6,84. Selanjutnya yaitu berarti teman-teman harus menjelaskan kesimpulan. Jadi apa sih kesimpulan dari penelitian teman-teman? Nah, ini adalah kesimpulan dari tadi seperti suku pemerintah memiliki pengaruh negatif pada financial deepening dan financial deepening menunjukkan respon negatif terhadap shock dengan kontribusi 0,68. Terus suku perusahaan memiliki pengaruh negatif pada financial deepening dan financial deepening memiliki respon positif terhadap shock dengan kontribusi 0,89. BPK Bank Syariah memiliki pengaruh positif terhadap financial deepening dan financial deepening menunjukkan respon negatif terhadap shock dengan kontribusi 1,68%. Variabel keempat yaitu pembiayaan memiliki pengaruh negatif terhadap financial deepening dan financial deepening menunjukkan respon negatif terhadap shock pembiayaan dengan kontribusi 1,37%. Variabel kelima yaitu kurs memiliki pengaruh negatif pada financial deepening dan financial deepening menunjukkan respon positif terhadap shock dengan kontribusi sebesar 1,04%. Keenam yaitu suku bunga memiliki pengaruh positif dan financial deepening merespon negatif terhadap shock
suku bunga dengan kontribusi 1,90%. Ketujuh, yaitu inflasi memiliki pengaruh positif pada financial deepening, dan financial deepening responnya adalah positif terhadap shock dengan kontribusi 0,6%. Pandemi memiliki pengaruh negatif terhadap financial deepening, dan financial deepening menunjukkan respon positif terhadap shock dengan kontribusi 0,8%. Nah, itu kesimpulannya. Nanti teman-teman harus bisa menyimpulkan dari beberapa penjelasan terkait teori, penelitian terdahulu, metode yang digunakan, hasil dan pembahasan. Nah, kesimpulannya harus menjadi seperti ini, dapat dipahami secara jelas. Nah, dan selain dari kesimpulan, kita memiliki saran. Di sini saya pun menyarankan ada 4. Yang pertama terkait dengan otoritas, yaitu harus melakukan pengalokasian dana kepada sektor real yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap pendalaman keuangan. Terus terkait perbankan syariah itu harus meningkatkan sistem bagi hasil dalam arti pembiayaannya, karena mampu meningkatkan dan berdampak pada sektor real. Terus terkait dengan sukuk pun di sini menyarankan sukuk terus ditingkatkan dan bisa mencoba dengan mengadakan sukuk di daerah-daerah, dalam arti kan sekarang sukuk negara itu hanya di pusat. Nah, mungkin di daerah-daerah yang memiliki potensi bisa di dibuat sukuknya. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan penelitian selanjutnya, silakan menggunakan metode dan data ataupun menambahkan variabel lain untuk mengukur kedalaman keuangan Indonesia ini. Nah, itu mungkin ya lumayan ya. Tesis saya kalau dari judulnya emang simple, hanya pengaruh keuangan syariah dan makroekonomi terhadap financial deepening. Tapi ketika teman-teman baca, itu lumayan perlu usaha dan ketelitian dalam membacanya. Makanya ketika saya sidang sangat berterima kasih banyak kepada pembimbing dan penguji, yaitu Pak Taos dan Pak Jehan, yang telah memberikan masukan supaya tesis saya ini bisa selesai revisiannya dan bisa disambit kepada jurnal bereputasi. Belum jurnal internasional ya, masih bereputasi. Ya minimal Sinta 2 lah. Nah ya, karena teman-teman HMPM meminta materi tambahan yaitu cara sitasi. Di sini ada beberapa teman-teman yang saya masukkan, yaitu yang pertama cara sitasi. Gimana sih cara sitasi yang baik itu? Yang pertama, cari buku dan artikel yang sesuai tema penelitian teman-teman. Yang kedua, kenali karakter dan menu alat sitasi. Apa sih karakter dan menu alat sitasi yang teman-teman gunakan? Terus masukkan dan baca ulang sumber ataupun artikel yang teman-teman sitasi. Terus perbaiki ketika ada yang salah, karena ketika teman-teman masukkan sitasi itu kadang-kadang teman-teman kalau tidak dibaca ulang itu selalu ada kesalahan. Yang selanjutnya itu sesuaikan referensi dengan sumbernya. Seperti itu ya cara sitasi yang baik ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya di sini saya memasukkan alamat jurnal, karena teman-teman di MES itu diminta untuk merujuk pada jurnal internasional. Di sini ada beberapa jurnal internasional yang bisa teman-teman manfaatkan, dari mulai Elsevier, Springer, Wales, Taylor, dan Emerald dan lainnya, termasuk World of Science. Itu silakan teman-teman masuk ke websitenya, terus cari jurnal-jurnal internasional yang sesuai dengan penelitian teman-teman. Dan terakhir, yaitu alat sitasi. Mengapa tadi saya menyebutkan sesuai dengan alat sitasi teman-teman? Karena di MES ini
Ada yang menggunakan sitasi dengan Jetero dan Mendeley. Kalau saya sendiri menggunakan Mendeley dalam tesis dan artikel-artikel saya, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya teman-teman, sedikit panjang presentasi dari saya. Mudah-mudahan teman-teman memahami. Ya itulah tesis ketika kita menjadi mahasiswa magister ekonomi syariah Uin Sunan Kalijaga, dan beberapa tips dalam citasi sumber referensi ataupun ya baik buku maupun artikel. Saya ucapkan terima kasih banyak pada HMPM yang telah mengundang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.